Dah. Assalamualaikum. Malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya. Tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua. Isma'u ya malaikati. Ini mimpinya wali. Imam Amudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatul salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah. Iku nisbatul wahid, itu fardun minal asli wa al wahid. Angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Semuanya berasal dari maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalah, tetap semuanya ini cabang dari satu, yaitu wujud dari satu, yaitu Allah Subhanahu. Jika semenjak itu ditiru sekian lama, akhirnya malaikat mantuk karena kepastian kalau Allah satu yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau sampai rokokan, sawangannya kayak filosofi. Paling kan sampai paham di alasan. Nikmati rokok, tapi kan nikmati pemikirannya, kan nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin khotbah. Saya baca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya, saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca. Bukan berhenti. Itu ilmu kelas tinggi. Itu harus banget. Pernah beliau ditegur dokter, "Beb, kalau rokok terus nanti mati." Tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja. Santai aja dok, saya masih bawa. Jadi saya bukan nyarankan santai rokok. Tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Mbak Nafek Hajen itu masih pernah bahasa juga. Karena Mbak Nafek juga nambah utama. Pak, rokok itu haram tuh orang. Nah, kalau darah ini haram seperti itu. Iya, nah haram itu beneran. Mulanya tak obong, barang haram apa itu obong. Jadi saya tuh kah, saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya? Mereka itu orang yang sudah lama, gimana ya? Mau dikatakan bulat itu, ya. Tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai masih misananya Mbak Nafek. Ini rokok 2 kan? Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi saya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya. Karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sinom ngalah. Karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama sepuh. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca kan. Nah malaikat ini cerita lagi malaikat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya ini turunan Kak Asnawi semua. Terus rumah buyut saya itu nikah Lasem, saya ketemu cucunya keluarga Lasem. Sebenarnya saya juga cucu. Terus alhamdulillah sekarang di Bali karena buyut saya
kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah. Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus tidak melihat Rasulullah SAW, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaikat, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat itu sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat arah. Sementara orang Kudus juga lihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7. Imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasa wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah itu, nggak mungkin. Tetap dari zat yang satu. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak tentu enggak, tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti satu. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man itu. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Kita punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man rabbuka wa man itu. Nah, kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya, karena bapak kita Nabi Adam itu keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasil, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang bertanyakan, itu kan agak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya, bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus jenengan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Gak percaya kalau Nabi Adam layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh presentasikan. Qala ya Adam wa ambihum bi asma'i. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu. Kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Tidak bisa ya. Makanya sudah saya bilang ini alamu ala. Saya lebih tahu siapa yang layak. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuatul ilmu. Ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid? Itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadah. Ini sudah netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor satu. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bisaulah. Masih ingat betul tapi memang saya hafalkan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar semua. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Ini sesuatu yang ada, iya ya. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal nggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu nggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu nggak pernah. Barang Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara.